Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan video kali ini kita akan bahas lagi terkait dengan login web ANBK, yaitu terkait dengan persiapan ANBK tahun 2023. Jadi kemarin sudah kita bahas terkait dengan bagaimana cara tarik peserta didik, bagaimana kemudian kita mendapatkan data peserta didik yang bagus, kemudian di mana nanti kalau memang ada kalau memang nanti ada kesalahan peserta didik itu diperbaiki di web profile PD, kemudian dilihat lagi di PD data ya. Nah, di video kali ini bakal kita bahas terkait dengan bagaimana cara login web ANBK dan apa saja yang akan kita persiapkan. Mari sama-sama kita simak terkait dengan persiapan ANBK. Oke, yang pertama silakan Bapak Ibu klik di bagian browsernya ya, silakan Bapak Ibu login dan ketikkan di bagian ini ya ANBK ya, di bagian Google-nya ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link paling atas yang di bagian ini ya, ketik aja ANBK, ataupun Bapak Ibu bisa langsung ke webnya anbk.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Ibu login di bagian ini. Nah, di bagian ini ya, akun ini Anda peroleh pada admin dinas terkait dengan ANBK. Nah, silakan Bapak Ibu login dengan menggunakan akun ANBK yang diberikan oleh dinasnya. Oke, kita login ya. Jadi biasanya itu passwordnya itu ada bintangnya. Nah, ini password ini Bapak Ibu, password yang untuk login pertama ataupun password aktivasi ya. Nah, silakan Bapak Ibu login ataupun masuk di bagian ini. Nah, setelah masuk ya, Bapak Ibu akan melihat di mana Bapak Ibu akan mendapatkan pop-up ataupun notifikasi pop-up, di mana setelah Bapak Ibu mengisi data ini, Bapak Ibu akan aktif di akunnya di sebelah sini ya. Jadi jangan panik nanti ketika saya tidak ada menu apa-apa di sini. Jadi Bapak Ibu mutakhirkan dulu terkait dengan pengaturan akun proktornya ataupun operator ANBK-nya ya. Nah, di bagian ini silakan Bapak Ibu masukkan fotonya ya. Nah, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang formal-formal saja ya. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan yang formal-formal saja, misalkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu masukkan nama proktor ANBK-nya ya. Nah, kemudian nanti di sini Bapak Ibu silakan masukkan password ya yang mudah Bapak Ibu ingat ya. Ingat, masukkan password yang mudah Bapak Ibu ingat. Yang mengandung angka yang kalau bisa passwordnya itu mengandung huruf, angka, dan karakter tanda baca ya. Oke, kita masukkan password yang sama ya, atas bawah. Kemudian silakan Bapak Ibu update email ya. Jadi email ini adalah email proktor pribadi ya. Nah, setelah itu masukkan nomor HP proktornya. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, setelah Bapak Ibu klik simpan ya, oke, password tidak sama ya. Jadi kita samakan dulu atas bawah. Oke, kita klik simpan. Nah, ini kalau sudah oke seperti ini ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti ketika Bapak Ibu klik OK di bagian ini, maka seluruh menu-menu untuk ANBK itu akan aktif di sebelah kirinya Bapak Ibu ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini sudah terlogin ya seperti ini. Nah, selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pertama-tama membaca terkait dengan pengumuman terakhir dulu ya. Nah, ini pengumumannya, ini yang terakhir terkait dengan untuk simulasi ANBK jenjang SMA, SMK sampai dengan SMP ya. Jadi kalau SD belum. Nah, untuk yang SD itu ada di bagian ini ya. Nah, ini untuk yang SD, persiapan pelaksanaan simulasi yang SD. Jadi Bapak Ibu perhatikan seluruh pengumuman yang ada di web ANBK. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu ke bagian dashboard. Dashboard ini ya seperti ini ya tampilannya. Ini dashboard namanya ketika Bapak Ibu login. Dan kemudian di sini ada menu sekolah. Nah, menu sekolah ini silakan Bapak Ibu lakukan pemutakhiran karena ini berdampak pada status ANBK-nya sekolahnya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita mulai dari identitas. Nah, yang pertama tentukan jenjang sekolahnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah oke semuanya, nah pastikan bahwa email yang ada di sini adalah email sekolah yang terbaru.
Nah, jadi email sekolah ini adalah email yang memang untuk sekolah. Nah, selanjutnya yang paling penting di sini adalah status pelaksanaan dan moda pelaksanaan. Jadi, di sini kalau status pelaksanaan mandiri itu full online ya. Kalau yang status pelaksanaan yang untuk dia lakukan ANBK secara mandiri ya itu namanya mandiri. Kalau dia menumpang di sekolah yang lain nanti ketika pelaksanaan ANBK maka itu namanya menumpang. Nah, kemudian di sini ada moda pelaksanaan. Nah, kalau yang full online ataupun menggunakan yang namanya Exambro ya seperti Chromebook juga itu online ya pilihannya. Tapi kalau yang semi online itu menggunakan yang namanya server ya ataupun PAD ya. Nah, kemudian di sini setelah Bapak Ibu tentukan ya, menu simpan di bagian atas ya. Di bagian atas klik simpan kalau memang sudah dilakukan perubahan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik di bagian tim teknis ya. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu masukkan nama penanggung jawabnya ya. Nah, kemudian silakan masukkan nomor HP-nya. Biasanya ini penanggung jawab adalah kepala sekolahnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan klik simpan. Nah, kemudian di sini opsi infrastruktur, jumlah komputer proktor itu berapa yang digunakan oleh proktor. Kemudian jumlah kepemilikan lab komputer. Nah, ini kalau memiliki lab komputer itu silakan diisi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jumlah kliennya berapa ya? Jumlah klien ataupun Chromebook-nya berapa ya? Karena kami sini kebetulan memiliki lab komputer itu kami isi 1. Kemudian jumlah kliennya itu ada berapa? Kemudian jumlah klien bukan milik, artinya bukan milik sekolah ya, baik itu milik guru, milik siapa gitu ya. Ini diisikan di bagian bukan milik dan pastinya di Dapodik itu juga terisi ya. Nah, kemudian jumlah suite itu untuk yang semi online yang menggunakan server, jumlah akses point diisi kalau memang ada. Kemudian jumlah listrik PLN. Nah, ini diperoleh dari aplikasi Dapodik ya, sebelumnya di versi semester 1. Jadi Bapak Ibu silahkan isikan dayanya berapa ya. Nah, ini daya yang ada di bagian ini adalah hitungan watt ya, jadi bukan ampere. Jadi hitungan watt. Nah, di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, 1 watt itu sama dengan 1 ampere itu ya sama dengan 220 watt. Jadi diisikan di sini dikalikan aja kalau memang 4 ampere berarti 880 ya. Nah, kemudian di sini nama ISP-nya ya. Untuk ISP ya, ini ISP ini Internet Service Provider. Artinya provider yang Bapak Ibu gunakan itu apa ya, ataupun perusahaan internetnya Bapak Ibu yang gunakan itu apa ya. Nah, kita pakai IndiHome ya, kita pilih yang namanya Telkom Speedy karena dulu namanya Telkom Speedy ya. Nah, ini bandwidth upload dan download. Nah, ini sangat sangat menentukan ya Bapak Ibu. Nah, bandwidth upload dan download itu bisa Bapak Ibu cari ya dengan kecepatan internet Bapak Ibu. Ketik aja di bagian ini speed test ya. Ini silakan Bapak Ibu gunakan ya situs speedtest.net ya. Di sini Bapak Ibu bisa pastikan dulu bahwa Bapak Ibu berada di sekolah ya. Jadi sini saya bukan berada di sekolah tapi berada di di rumah ya. Nah, jadi pastikan koneksi dengan internet sekolah, kunjungi speed test dan Bapak Ibu klik go ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dihitung terkait dengan kecepatannya Bapak Ibu ya, downloadnya berapa, uploadnya berapa. Jadi silakan Bapak Ibu nanti klik masukkan di bagian ini ya, bandwidth uploadnya itu berapa, kemudian downloadnya berapa. Nah, di sini untuk buat api ya. Di sini 38 Mbps ya terkait dengan downloadnya. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan di bagian sini ya, di bagian di bawah. Kemudian untuk uploadnya nanti silakan Bapak Ibu masukkan angka ya. Jadi angka sebelum koma aja ya di bagian ini dipilih. Maka silakan Bapak Ibu masukkan di bagian ini ya. Nah, setelah menentukan ya, silakan Bapak Ibu klik simpan. Nah, setelah simpan, maka silakan Bapak Ibu ke bagian surat kesiapan. Nah,
ini ada surat kesiapan ya. Nah, jadi sebelum melakukan itu silahkan Bapak Ibu refresh dulu. Nah, kenapa saya suruh refresh? Untuk menjamin bahwa apa yang Bapak Ibu simpan itu tersimpan ya. Nah, silahkan Bapak Ibu cek lagi di bagian ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan cetak surat kesiapannya ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini dia surat kesiapan. Makanya tadi saya suruh Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya pemutakhiran data sekolah dulu ya, karena menentukan terkait dengan hasil cetak yang ada di bagian ini ya. Jadi hasil cetaknya pastikan bahwa data penanggung jawab dalam hal ini adalah kepala sekolah itu sudah sesuai ya, kemudian alamat sekolahnya sudah sesuai juga ya. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan Bapak Ibu tanda tangan, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu upload ya. Oke ya, jadi kita unggah di bagian ini, kemudian kita upload. Nah, jadi di sini ya, itu formatnya itu bukan PDF ya Bapak Ibu, tapi di sini JPG dan PNG ya, ataupun versi gambarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan nanti unggah ya, kemudian setelah diunggah klik di open. Nah, kemudian klik upload. Nah, ini sudah diupload. Nah, kalau sudah ya berhasil seperti ini, klik OK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pastikan dulu lihat gambarnya setelah diupload. Nah, ya, kalau sudah sesuai, maka silakan Bapak Ibu tinggalkan menu data sekolah ini karena sudah diapakan ya. Nah, kemudian kembali ke biodata. Nah, kalau data Bapak Ibu sudah oke ya dari BioAN, maka silakan Bapak Ibu ambil ya, klik di bagian ambil BioAN ya. Nah, apakah Anda yakin dari BioAN? Klik ya ya. Nah, kemudian nanti proses data gagal pastikan peserta didik sudah disampling. Nah, ini karena belum disampling dari BioAN ya, nanti seperti itu prosedurnya. Nah, kemudian ya untuk ANBK itu ke bagian yang namanya fakta integritas ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu cetak fakta integritas ya. Ini kalau sudah ada ininya ya. Nah, ini petugasnya kita isi dulu ya, proktor. Kalau tidak ada di strip aja ya. Nah, kemudian nanti diisikan lagi terkait dengan nama penanggung jawabnya ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu ya, setelah melakukan yang namanya unggah fakta integritas, prosesnya itu sama seperti yang terkait dengan tadi ya. Nah, jadi di sini adalah penanggung jawab terkait dengan proktornya ya, artinya bersedia untuk berpartisipasi dalam ANBK ini ya. Nah, kemudian nanti silakan Bapak Ibu tambah nama pengawasnya ya. Di sini ada nama pengawasnya siapa nanti ketika ANBK itu berlangsung ya. Nah, kemudian nanti di sini ada yang namanya terkait dengan komputer proktor ya. Nah, di sini ada namanya komputer proktor, silakan Bapak Ibu klik tambah ya. Nanti jumlah kliennya berapa, jumlah Chromebooknya yang Bapak Ibu gunakan apa, kemudian jumlah komputernya berapa, itu silakan dipilih. Nah, kemudian ruang yang digunakan itu ada berapa ya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti di sini akan diberikan ya password terkait dengan ANBK ketika nanti ANBK berlangsung ya. Nah, kemudian nanti di sini Bapak Ibu akan mengatur sesi ya. Jadi ini belum ada ya, belum ada data siswanya. Kemudian nanti cek kelengkapan, nanti semuanya di bagian ini, di bagian asesmen nasional ya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang SD ya, ketika saya update video ini ya, ini ada berita penting ya terkait dengan SD ya, akses teknis ANBK sudah dibuka kembali. Nah, untuk tim teknis provinsi dan teknis kabupaten untuk segera melakukan yang namanya rekap pelaksanaan ya, mengkondisikan agar satuan pendidikan itu segera menetapkan status modanya, apakah online, apakah tadi mandiri ataupun menumpang ya, kemudian dia update komputer proktornya ya, berapa komputer proktor yang akan digunakan, ruangnya berapa, itu sudah kita lakukan. Kemudian pembaruan data infrastruktur. Nah, ini untuk sekolah bagi yang SMA, SMK ya, artinya semua jenjang ya. Pembaruan data infrastruktur terutama dan teknis, memilih moda pelaksanaan ya,
kemudian mengisi rincian data komputernya, proktornya, ruangnya berapa untuk mendapatkan ID proktornya, karena per ruang itu akan diberikan yang namanya ID proktor ya. Nah, kemudian nanti menentukan gelombang dan sesi ya, apakah bagi sekolah yang sudah terbit DNT-nya. Nah, untuk SD ini belum ya. Nah, yang SD itu yang penting sekali ya, itu sampai dengan Rabu 2 Agustus ya, itu pemutakhiran data status dan modanya ya di bagian data sekolah, di bagian status pelaksanaan dan moda ini yang penting dulu ya. Ini sampai tanggal 2 Agustus ya. Saya ulangi, perekaman status pelaksanaan ataupun moda itu sampai dengan 2 Agustus. Jadi Bapak Ibu yang melihat video ini segera lakukan pemutakhiran data ANBK-nya ya. Nah, kemudian ya, kita bacakan lagi di dashboard ya. Nah, kemudian di sini ada 5 sampai 6 Agustus itu terkait dengan jadwal detail akan diumumkan selanjutnya. Itu sinkronisasi simulasi yang semi online, tapi yang online yang menggunakan Chromebook itu belum ya. Nah, kemudian 7 sampai Agustus pelaksanaan simulasi. Nah, jadi ini tanggal-tanggal penting ya. Nah, catatan, simulasi menggunakan data dummy, jadi bukan data peserta didik, artinya data contoh dari sistem. Kemudian simulasi hanya untuk satuan pendidikan yang mandiri, jadi yang menumpang itu tidak ada yang namanya simulasi. Kemudian simulasi diikuti oleh proktor dan teknisi bagi yang ingin mengikuti, artinya ini tidak wajib. Tapi saya sarankan Bapak Ibu untuk mengikuti, karena apa? Untuk menguji yang namanya kelayakan perangkat Bapak Ibu, siswanya biar tidak bingung, dan kitanya juga bisa melakukan yang namanya simulasi nanti terkait dengan pelaksanaan. Dan ini saya sarankan terkait dengan yang menyelenggarakan mandiri itu tetap mengikuti yang namanya simulasi. Oke, jadi sampai segini ya terkait dengan pemberitahuan saat ini. Kalau memang ada yang lain, silakan Bapak Ibu nanti komen di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu.